Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami di channel Melakuwai Project. Dalam beraktivitas, khususnya beraktivitas olahraga atau sport, tentu kita membutuhkan alat pengukur parameter kesehatan. Misalnya, yang paling penting adalah detak jantung atau heart rate. Kemudian tambahannya bisa mengukur kadar oksigen dalam darah atau SpO2. Saat ini sudah banyak tersedia di pasaran alat-alat pengukur parameter kesehatan. Misalnya yang paling sering kita dengar adalah smartwatch dan juga smartband. Kemudian apabila kita beraktivitas bersepeda, tentu kita kenal cyclocom yang terinclude dengan heart rate monitor. Oke, nah di tayangan kali ini kami ingin sedikit saja sharing ya mengenai salah satu alat pengukur kesehatan, alat pengukur parameter kesehatan maksud kami yang saat ini sedang ngetrend, yaitu smart band, yaitu Huawei Band 7. Nah, ini di depan kami ada barangnya atau ada alatnya, yaitu Huawei Band 7. Huawei Band 7 ini merupakan generasi terbaru dari smart band-nya Huawei. Jika sebelumnya adalah Huawei Band 6 atau Huawei Band 6, maka sekarang Huawei Band 7. Huawei Band 7 ini merupakan smart band, bukan smartwatch. Nah, mungkin bagi yang rekan-rekan yang menggunakan smart band mungkin sudah begitu kenal ya, atau mungkin sudah begitu memahami apa itu perbedaan smart band dan juga smartwatch. Oke, kita lihat fiturnya dulu, nanti baru keunggulannya dan juga kekurangannya menurut kami. Kelebihannya adalah pertama, dia bentuknya sangat tipis, 9,99 mm. Ini sangat tipis sekali. Kemudian ini di belakang ini adalah sensornya, dan ketika kita lihat dari samping, keberadaan sensor yang di belakang ini cukup datar ya, tidak menggembung, sehingga ketika digunakan di lengan atau di tangan itu tidak mengganggu dan rasanya nyaman ya. Ini sudah kami gunakan selama kurang lebih 2 minggu dan rasanya nyaman menggunakan ini smart band Huawei Band 7. Kemudian yang kedua, fitur yang kedua adalah layarnya adalah AMOLED. Layarnya AMOLED 1,47 inch, kemudian full view display. Nah, ini layarnya AMOLED. Bagus sekali ya. Di mata itu nyaman, ketika dilihat di mata itu sangat-sangat nyaman si Huawei Band 7 ini. Kemudian fitur yang berikutnya adalah baterainya tahan lama atau umur baterainya panjang. Ini bisa semingguan ya baru ngecas. Kemudian fitur yang berikutnya adalah continuous heart rate monitor. Nah, ini sangat bagus sekali, yaitu pada fitur heart rate monitor, karena dia real time mengukur setiap saat. Kemudian fitur berikutnya adalah scientific sleep tracking. Ya mungkin di smartwatch atau smart band merek lainnya ya mungkin ada ya. Jadi sleep tracking ini lebih menguntungkan kita jika kita membutuhkan waktu resting yang ideal. Di sini bisa dia akan mengukur dari awal kita tidur sampai kemudian membaca sampai akhir tidur kita atau saat kita bangun. Kemudian akan dipersentase apakah tidur kita cukup atau tidak.
Kemudian ada ini automatic SPO2, mungkin saat ini atau zaman-zaman COVID ini sangat penting ya pengukuran kadar oksigen dalam darah ini, automatic SPO2. Dan ini seperti pengukuran SPO2-nya ini seperti halnya heart rate monitor itu mampu mengukur secara continuous atau real time. Oke, jika di tampilan seperti ini ada SPO2 seperti ini, mengukur real time, kemudian heart rate-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini bagus sekali. Jadi di Huawei Band 7 ini dia ada 96 mode olahraga. Bisa kita lihat di workout. Nah, ini yang kami masukkan di workout ini, misalnya biathlon, yoga, outdoor run, kemudian ada indoor run, outdoor walk, indoor cycle, kemudian pool swim, dan yang lainnya, kemudian elliptical. Kemudian jika kita ingin menambahkan jenis-jenis olahraga lainnya, bisa melalui tombol widget. Misalnya ini ya, biathlon, yoga, kemudian kalau kita menambahkan, kita bisa tekan tanda plus tadi. Ini banyak sekali. Bisa dilihat di layar. Banyak sekali. Ada 96 ya, tertulisnya 96. Oke. Kami nggak tambahkan ya. Oke, kemudian kita lihat fitur yang lain dulu. Fitur yang lain lagi adalah fast charging. Ya, ini ngecasnya sangat cepat ya. Dari biasanya kami tidak sampai habis, kemudian kita charge tidak sampai sejam juga sudah 100%. Kemudian fitur lainnya adalah 5 ATM water resistance, yaitu tahan air. Jadi untuk berenang, kemudian untuk olahraga yang basah-basahan, misalnya hujan-hujanan, itu Huawei Band 7 ini oke. Kemudian keunggulannya menurut kami adalah ya dari fitur-fitur yang kami sebutkan tadi. Yang berikutnya adalah layarnya memang bagus, layarnya mendukung gambar atau penggambaran dari fitur-fitur yang ada di dalam ini. Misalnya kita lihat ya, bentukan atau logo, simbol workout, kemudian workout records, kemudian ini kelihatan gambarnya sangat menyenangkan ketika dilihat, tidak kotak-kotak ya. Ini sangat bagus ketika dilihat, ketika dipandang mata, jadi menyamankan mata. Kemudian berikutnya adalah tampilan luarnya seperti ini atau watch face ya kalau dibilang. Ini sangat banyak sekali. Seperti ini bisa kita ubah watch face-nya. Ini yang sudah kami download. Bisa kita gonta-ganti. Bisa kita gonta-ganti. Oke, ini yang sudah kami download ya. Jadi gambarnya unik, bisa tiap hari ganti sebenarnya. Dan tidak hanya tadi saja ya, tidak hanya gambar-gambar ini saja untuk face watch-nya. Bisa kita ambil dari aplikasi Huawei Health. Oh ya, ketika kita menggunakan ini atau kita membeli ini, kita harus koneksikan dengan HP, dan HP-nya harus kita install aplikasi Huawei Health seperti ini. Dan di aplikasi Huawei Health ini tersambung melalui Bluetooth ke Huawei Band 7 ini. Dan semua record yang tertangkap di alat ini akan dimasukkan ke aplikasi Huawei Health yang ada di HP kita. HP-nya tidak melulu Huawei, HP lain juga bisa, HP Android lain semuanya bisa. Dan semua record ya bisa kita baca di HP tersebut. Kemudian ketika kita menginginkan face watch ya, yang tampilan luar seperti ini,
Banyak sekali di aplikasi tersebut. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Cari yang gratis jika kita tidak mau membayar. Ini ada yang membayar, ada yang gratis. Ya, ada yang 19 ribuan, ada yang 5 ribuan. Yang gratis juga banyak sekali. Jadi rekan-rekan tidak usah khawatir, bisa mendownload yang gratis. Yang gratisnya juga banyak banget. Bisa tiap hari ganti untuk memanjakan mata dan kita biar tidak bosan. Oke, itu keunggulannya ya menurut kami, dan ini sangat ringan sekali, nyaman, kita tidak merasa terbebani dengan Huawei Band 7 ini. Oke, kemudian kelemahannya menurut kami, dan karena kami lebih sering beraktivitas bersepeda, kekurangannya ini sangat penting, kalau dibilang sangat signifikan menurut kami. Oke, sebelumnya Smart Band atau Huawei Band 7 ini tidak memiliki GPS di alatnya. Jadi GPS-nya atau GPS trackernya itu melalui HP kita, yang setelah kita menginstal aplikasi Huawei Health. Nanti ketika kita beraktivitas di luar ruangan dan membutuhkan GPS tracker, maka kita harus mengkoneksikan dengan HP kita melalui Bluetooth. Dan di Huawei Band 7 ini tidak ada mode olahraga bersepeda di luar ruangan. Yang ada hanyalah bersepeda indoor, tidak ada bersepeda di luar ruangan. Dan menurut kami kemungkinan besar karena apa? Karena alat ini tidak memiliki GPS di dalamnya, jadi kemungkinan agak susah ketika digunakan untuk beraktivitas bersepeda di luar ruangan. Dan ini menurut kami sangat penting ya, kekurangan ini sangat penting bagi pesepeda. Tapi kalau rekan-rekan ini aktivitas outdoornya itu selain sepeda, misalnya berlari, oke, di sini ada, dan aktivitas olahraga lainnya misalnya sepak takraw pun ada, kemudian badminton juga ada, untuk aktivitas-aktivitas lain ada. Kecuali bersepeda, ini lucu sekali ya, nggak ada ini, jadi sangat signifikan kekurangannya. Tapi bisa kita pakai GPS tracker yang ada di Huawei Health, kemudian seperti ini, rekan-rekan bisa melihat. Nah, dipilih yang cycle, kemudian langsung di OK, dan akan terkoneksi dengan Huawei Band 7 ini. Jadi pas beraktivitas bersepeda, sebenarnya yang membaca track adalah GPS melalui HP kita. Kemudian disalurkan dari HP kita melalui Bluetooth ke Huawei Band 7 ini. Kemudian recordnya akan terekam dan masuk ke Huawei Band 7 ini dan juga ke HP kita di aplikasi Huawei Health. Dan itu sangat sebenarnya kekurangannya sangat signifikan bagi pesepeda, tapi dikurangi dengan cara seperti yang kami sebutkan ini ya. Dan tapi hasil recordnya ini kami belum tahu, belum pernah mengkoneksikan dengan Strava. Biasanya kan cyclist ini butuh recordnya untuk dikoneksikan ke Strava atau di-sharingkan ke Strava. Ini kami belum tahu, dan kami hanya menggunakan Huawei Band 7 ini untuk mengukur heart rate. Jadi Huawei Band 7 ini untuk pesepeda sebenarnya jika sudah menggunakan cyclocom yang terinclude di situ heart rate monitor dan juga mungkin GPS tracker atau GPS navigasi, mungkin Smart Band ini terasa hambar. Tapi bagi rekan-rekan yang masih menggunakan cyclocom yang manual, non GPS misalnya, maka Huawei Band 7 ini sangat membantu, yaitu untuk mengukur heart rate sebagai pengganti heart rate monitor dan juga pengukur atau pelacak GPS atau GPS trackernya.
Dan juga mungkin juga rekan-rekan pesepeda yang menggunakan cyclocom GPS tapi yang tidak memiliki heart rate monitor, mungkin ini jadi opsi untuk dibeli untuk mengukur heart rate rekan-rekan semua. Jadi itulah kelebihan atau keunggulan dari Smart Band Huawei Band 7 ini dan juga kekurangannya menurut kami. Dan jika rekan-rekan memiliki komen atau pandangan lain mengenai Huawei Band 7 ini, silakan komen. Dan apakah direkomendasikan untuk dibeli bagi pesepeda? Ya, itu tadi kembali. Apakah kita memiliki alat pengukur parameter bersepeda yang sudah lengkap? Jika sudah lengkap, maka Huawei Band 7 ini ya hambar gitu kan. Tapi jika belum lengkap, misalnya saya punya cyclocom itu kurang saya lengkapi heart rate monitor, atau saya tidak memiliki heart rate monitor, mungkin ini bisa dibeli. Tapi ya tadi, heart rate monitor tidak bisa kita include atau kita koneksikan ke Strava. Ya mungkin itu jadi pertimbangan ketika rekan-rekan pesepeda mau atau akan membeli Smart Band. Atau mungkin jika budgetnya budgetnya banyak, ini murah sekali sebenarnya, 500 ribuan. Jika rekan-rekan memiliki budget lebih, ya saran kami pakai smartwatch yang di situ ada GPS tracker, terinclude GPS, kemudian ada GPS navigasinya dan juga heart rate yang bisa di-sharingkan ke Strava. Oke, sekian sharing singkat mengenai Huawei Band 7 ini. Oke, salam sehat dan salam goes selalu.